Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali malam ini kita bisa melanjutkan pembacaan di kitab Syarhu Asma'illahil Husna fi Daw'il Kitabi wa Sunnati, tulisan dari Al-Faqir ilallahi Ta'ala Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu Ta'ala. Dan terakhir kita membahas nama Allah Al-Azim, sekarang Al-Majid. Qala Allah Ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullah, Al-Majid alladzi lahul majdu al-azim. Al-Majid adalah yang memiliki keagungan yang besar. Wal majdu wal adhamah. Jadi al-majdu itu artinya keagungan, adhamah. Adhamah itu sifat, wasi'atuha. Jadi besarnya sifat dan luasnya. Jadi al-majdu artinya yang sifatnya itu luas dan besar. Faqul wasfin min awsafihi 'azimu sya'nih. Maka seluruh sifat dari sifat-sifat Allah adalah yang paling agung. Fawal alim al-kamil fi ilmih. Allah itu al-alim, yang sempurna ilmunya. Ar-rahim, yang luas rahmatnya meliputi segala sesuatu. Al-qadir, yang maha kuasa, tidak dilemahkan oleh apapun. Al-halim al-kamil fi hilmihi, sempurna dalam hilmnya. Hilm itu artinya apa? Tidak segera membalas orang yang melakukan kesalahan. Jadi sempurna hilmnya, kesantunannya. Al-hakim al-kamil fi hikmatihi. Terusnya sampai kepada apa? Seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tinggi fi qulubi auliyaihi, di dalam hati-hati wali-walinya, wa asfiyaihi, dan orang-orang pilihannya. Qad muliat qulubuhum min ta'dimihi, telah dipenuhi hati-hati mereka dengan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, wa ijlalihi wal khudu' lahu, dan ketundukan kepadanya, wa tadallul likibriyaihi, dan kepatuhan atau penghinaan diri terhadap kebesarannya, sebagaimana dinyatakan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya. Allah Ta'ala berfirman, dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu, itu dikarenakan apabila diseru Allah sendiri, kafartum, kalian kafir. Wa in yusyrak bihi, tapi kalau disekutukan, tu'minu, kalian beriman. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir, maka hukum itu hanya milik Allah yang maha tinggi, maha besar. Jadi syahidnya di sini Allah Al-Kabir, maha besar, maha agung. Kemudian nama Allah berikutnya As-Sami', yang maha mendengar. Wa kana Allahu sami'an basira, dan adalah Allah itu maha mendengar, maha melihat. Jadi nama berikutnya nanti Al-Basir, ya. Ini tergabung, memang banyak digandengkan antara As-Sami' dengan Al-Basir. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wa katsiran ma yakrinullahu baina sifatis sam' wal basar. Banyak sekali Allah menggandengkan sifat sama' dengan sifat basar, mendengar dengan melihat. Faqulu minas sam' wal basar muhitun bi jami'i muta'alliqatihi adh-dhahirah wal batinah. Maka masing-masing dari sama' dan basar ini adalah meliputi seluruh yang berkaitan dengannya secara lahir maupun batin. Jadi meliputi seluruh yang dilihat dan seluruh yang didengar, tanpa pengecualian. Bijami'i al-masmu'at, jadi seluruh perkara-perkara yang didengar. Fakullu ma fil alam al-ulwi, semua yang ada di alam atas, wasufli, dan alam bawah. Minal awsafi minal aswati, dari suara-suara,
Yasmauha, Allah mendengarkannya, Allah mendengarnya. Sirraha wa alanaha, yang rahasia dan yang terang-terangan. Wa ka'annaha ladaihi sautun wahid, bagi Allah seperti satu suara saja. La takhtalit alaihil aswat, tidak bercampur atas Allah suara-suara. Wala takhfa alaihi jami'ul lughat, dan tidak tersembunyi atas Allah semua bahasa. Wal qarib minha wal ba'id wasir wal alaniyah indahu sawa, dekat jauh, rahasia, tersembunyi, terang-terangan di sisi Allah itu sama saja, ya, nggak ada bedanya. Sawa'um minkum man asarral qaula, sama di antara kalian orang yang merahasiakan ucapan, wa man jahara bihi, dan orang yang terang-terangan, wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribun bin nahari, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang terlihat di siang hari. Kemudian Allah juga berfirman, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu sami'un wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang mendebatmu tentang suaminya, mengadukan kepadamu tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia juga mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar dialog kalian berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tabarakalladzi, maha suci zat yang wasi'a sam'uhu al-aswat, meliputi pendengarannya segala suara. Laqad ja'at al-mujadilah, telah datang seorang wanita yang mendebat, tashtaki ila Rasulillah, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana fi janibil hujrati, dan aku di kamar sebelahnya. Wa innahu la yakhfa alayya, dan sungguhnya tersembunyi atasku, aku enggak dengar sebagian ucapannya, tapi sebagian kedengaran. Tapi Allah Maha mendengar, Allah mendengar semuanya. Maka Allah turunkan ayat qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, dan seterusnya. Dan pendengaran Allah itu ada dua macam. Pendengaran yang pertama adalah pendengaran terhadap seluruh suara zahir maupun batin, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, dan meliputi dan peliputannya yang sempurna terhadap segala pendengaran itu. Ini yang pertama, ya, mendengar seluruh suara intinya. Kemudian yang kedua, sama al-ijabah, pendengaran yang bermakna pengkabulan. Jadi Allah mendengar doanya orang yang berdoa, itu maksudnya mengabulkan. Jadi mendengar artinya menjawab orang yang meminta, orang yang berdoa, orang yang beribadah, maka Allah jawab mereka semuanya dan Allah beri pahala pada mereka. Itu makna mendengar yang kedua, ya. Mendengar artinya memberi pahala. Mendengar artinya mengabulkan doa. Inna rabbi lasami'ud du'a, sungguhnya Rabbku itu benar-benar Maha mendengarkan doa. Maksudnya mengabulkan, bukan cuma dengar doang, tapi di sini maksudnya apa? Mengabulkan. Kemudian perkataan orang yang salat juga sami'allahu liman hamida, Allah mendengar orang yang memujinya. Maksudnya nggak cuma dengar doang, tapi memberinya pahala. Ai istajaba, Allah mengabulkannya. Kemudian nama Allah berikutnya Al-Basir, yang Maha melihat. Alladzi ahata basaruhu bi jami'il mubsarat, di mana penglihatan Allah itu meliputi seluruh yang dilihat. Fi aqtaril ardi was samawat, di seluruh penjuru bumi dan langit-langit. Hatta akhfa ma yakunu fiha, sampai perkara yang paling tersembunyi sekalipun. Fayara dabibun namlah, Allah melihat bekas rayapan semut, bekas langkah kaki semut, bekasnya, ya. Semut hitam di atas batu yang keras dan warnanya hitam di malam yang gelap gulita. Allah tahu itu bekas langkahnya, Allah melihat. Wa jami'u a'dha'iha al-batina, dan seluruh anggota
yang batin, wa dhahirah, dan yang dhahir, wa saryanil qut fi a'dha'iha ad-daqiqah, dan juga perjalanan makanan nutrisi di dalam anggota badan manusia atau bahkan di dalam semut juga yang sangat rumit itu Allah melihat. Wa yara saryanil miyah, dan Allah melihat aliran air fi aghsanil asjar, di dalam ranting-ranting pohon itu ada air mengalir di situ. Wa uruquha, dan urat-uratnya, wa jami'un nabatat, dan seluruh pohon-pohon ala ikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai macam modelnya, besarnya dan kecilnya juga, serta lembutnya juga. Wa yaraniyatu uruqin namlah, dan Allah juga melihat uratnya semut, tawon, nyamuk, dan yang lebih kecil dari itu, ya, bahkan melihat cacingnya virus, ya, cacingnya virus. Virus memang punya cacing. Pokoknya yang bisa dilihat dengan mikroskop yang paling canggih, ya, super mikroskop lah, entah apa namanya. Allah lebih dalam lagi penglihatannya. Allah lebih kuat lagi penglihatannya. Fa subhana man tahayyarat al-uqul fi agamatihi. Maha suci zat yang akal manusia itu tidak sanggup untuk memikirkan keagungannya. Ya, kita itu nggak sanggup membayangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa si'atu muta'alliqatihi sifatihi, dan juga luasnya kaitan dari sifat-sifatnya, kesempurnaan keagungannya, kelembutannya, keahliannya terhadap atau pengetahuannya terhadap perkara gaib dan yang bisa disaksikan, yang datang maupun yang gaib, dan melihat pengkhianatan mata, bahkan, ya, lirikan mata, kedipan mata. Allah tahu mata itu merem, tapi Allah tahu gerakan matanya di dalam kelopak mata itu dan sebagainya. Ya, semuanya Allah tahu. Jangankan itu gitu, wong tadi urat saraf yang ada di dalam diri seekor semut kecil gitu aja Allah tahu gitu. Bagaimana Allah tidak melihat itu semua? Allah Maha melihat segalanya. Wa taqallubatil ajfan wa harakatil jinan. Jadi berbolak-baliknya apapun, ya, gerakan di dalam perut manusia, ya, sampai janin, ya, gerakan janin, pertumbuhan janin dalam perut, semuanya Allah lihat. Allah Ta'ala berfirman, alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu ketika kamu berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-balikmu, gerakanmu di dalam orang-orang yang sujud. Innahu wasami'ul alim, sungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi awal ayat dibilang yara, Allah melihat, tapi penutupan ayat dibilang sami'ul alim, tidak dibilang basir. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada. Wallahu ala kulli syai'in syahid, Allah terhadap segala sesuatu Maha menyaksikan. Ini asyahid juga semakna dengan al-basir, ya, melihat, menyaksikan. Ay muttali, yaitu melihat, mengawasi, wa muhid, dan meliputi, ilmuhu wa basaruhu wa muhitu ilmihi, dan peliputan ilmunya dan penglihatannya serta pendengarannya terhadap seluruh yang ada, ya, seluruh makhluk semuanya tanpa kecuali, tanpa batas. Nama Allah berikutnya Al-Alim Al-Khabir. Al-Alim yang Maha mengetahui, Al-Khabir Maha mengetahui perkara yang rumit, yang rinci, yang detail, yang kecil, yang lembut. Al-Khabir. Al-Khabir biasa dikaitkan dengan Latif, Latiful Khabir. Latif itu Allah Maha lembut, Al-Khabir Allah Maha mengetahui yang lembut-lembut.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadi, dialah Allah yang kuasa di atas seluruh hambanya, mengalahkan seluruh hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dia maha bijaksana, maha mengetahui yang kecil, yang lembut. Innallaha bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Fawal alimul muhit, maka Allah itu al-alim al-muhit, ilmuhu bikulli syai', ilmunya terhadap segala sesuatu. Al-muhid ilmuhu, jadi ilmunya meliputi segala sesuatu. Bil wajibati wal mumtani'ati, Allah mengetahui yang wajib-wajib, yang mustahil-mustahil, yang mumtani itu mustahil. Sesuatu yang mustahil saja Allah tahu gitu. Sesuatu yang enggak bakal terjadi Allah tahu. Kalau terjadi bagaimana terjadinya Allah tahu. Wal mumkinat, dan perkara-perkara yang mungkin terjadi, memang ada. Fa ya'lamu ta'ala nafsahu karima, Allah mengetahui dirinya sendiri yang mulia. Wa nu'utahu, dan juga sifat-sifatnya al-muqaddasah yang suci. Wa awsafahu al-azimah, dan sifat-sifatnya yang agung. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu punya sifat wajibul wujud, wajib ada. Maksudnya tidak mungkin tidak ada. Dan ini semua sifat Allah juga gitu. Sifat Allah semuanya adalah wajibul wujud. Semuanya wajib ada, tidak mungkin tidak ada. Wa ya'lamul mumtani'at, Allah juga mengetahui perkara-perkara mustahil. Hala imtina'ihi, ketika dia terhalang, tidak terjadi. Wa ya'lamu ma yatarattab ala wujudiha, dan Allah juga tahu apa dampak akibat keberadaannya seandainya dia itu ada. Sesuatu yang mustahil ada, tapi kalau ada Allah tahu akibatnya seperti apa. Seperti kata Allah Ta'ala misalnya, lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalau seandainya di antara langit bumi itu ada sesembahan selain Allah, ada Tuhan selain Allah, maka apa? Kedua benda itu, langit bumi itu akan hancur. Dan ini adanya Tuhan lain mustahil, mumtani. Tapi Allah tahu seandainya ada, pasti ada, akan kejadian apa gitu Allah tahu. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, mattakhadallahu min walad, Allah tidak mengambil anak, wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada bersama Allah dari sesembahan pun. Idzal ladha kullu ilahin bima khalaq, kalau ada sesembahan lain, niscaya apa? Akan masing-masing dari sembahan itu pergi membawa ciptaannya, wala ala ba'du mala ba'din, bahkan sebagian akan mengungguli yang lain, akan mengalahkan yang lain. Itu kalau ada Tuhan, ada dua Tuhan ya, pasti akan saling mengalahkan. Makanya Tuhan itu cuma satu ya, Allah itu cuma satu. Fada washibuhu min dzikri ilmihi, ini dan yang semisalnya dari penyebutan ilmunya terhadap perkara-perkara yang mustahil, alati ya'lamuha, yang Allah ketahui, wa ikhbaruhu bima yansha'u anha, dan pengkhabaran Allah terhadap apa yang menjadi akibatnya, lau wujidat, seandainya ada, ala wajhil fard wa takdir, secara takdir saja, anggapan ya, anggaplah ada gitu, padahal nggak mungkin ada. Contoh lagi misalnya penduduk neraka ya, penduduk neraka itu minta dikembalikan ke dunia. Kenapa? Karena ya menyesal, ternyata di neraka itu nggak enak, pengen dibalikin di dunia, mau menjadi orang yang taat, menjadi orang yang bertauhid, menjadi orang yang soleh. Tapi kata Allah apa? Lau ruddu la'adu limanuhu anhu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan kembali kepada larangan lagi. Itu kan kembali ke dunia mustahil, tapi seandainya itu terjadi, Allah pun tahu apa yang akan terjadi. Itu omong kosong ya, janji-janji orang di neraka kalau balik ke dunia mau beramal soleh, dusta. Allah Maha tahu itu. Makanya memang mereka layak masuk neraka. Allah masukkan manusia ke neraka itu bukan karena kedoliman, tapi memang Allah tahu bagaimana sejatinya orang itu, sifatnya seperti apa ya, dan memang layak untuk masuk ke dalam neraka. Wa ya'lamu ta'ala al-mujid, dan Allah Ta'ala sang pembuat itu mengetahui mimma lam taqtadi hikmah ijaduhu, dari apa yang tidak dituntut oleh hikmah tentang pengadaannya.
Wal alim alladzi ahata ilmuhu, dialah yang Maha mengetahui, yang meliputi ilmunya, yang ilmunya itu meliputi al-alam al-ulwi wa sufli, seluruh alam ya, atas dan bawah. La yakhlu an ilmihi makan, tidak ada satu tempat pun yang kosong dari ilmu Allah, wala zaman, dan tidak ada waktu juga yang kosong dari ilmu Allah. Allah mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semuanya Allah sudah tahu semua. Bahkan yang tidak terjadi pun Allah tahu gitu. Itulah ilmu yang mutlak, ilmu yang sempurna. Wa yallati yajuzu wujuduhu, dialah, jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan tempat dan waktu itu adalah perkara yang boleh keberadaannya atau mungkin ya, suatu yang memungkinkan keberadaannya atau tidak adanya itu serba mungkin. Mawujida minha wa ma lam yujad, apa yang sudah ada dan apa yang belum ada semuanya Allah tahu. Nanti akan lahir bayi model apa gitu Allah sudah tahu semua. Jadi jangan dipikir Allah itu nggak tahu kondisi akhir zaman bagaimana gitu. Makanya aturan Islam ini adalah aturan yang sempurna. Untuk siapa? Untuk semua orang, di zaman apa? Sampai kiamat ya. Sampai kiamat Islam ini adalah aturan yang tepat untuk semuanya. Jangan menganggap Islam sudah tidak relevan dengan zaman modern katanya. Yaitu orang nggak mengakui ilmu Allah ya. Ini ilmu Allah. Syariat Allah juga dibangun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mimma lam taqtadi al-hikmah ijaduhu fa huwal alim alladhi ahata ilmuhu bil alam al-ulwi was sufli. La yakhlu an ilmihi makan wala zaman wa ya'lamul ghaib wa syahada. Allah mengetahui yang gaib dan yang syahada, yang disaksikan, yang dohir-dohir dan yang batin-batin, yang jelas dan yang tersembunyi. Allah berfirman, innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Surat Al-Anfal 75. Wa nusus fi dzikri ihatati ilmillahi, dan nas-nas yang menyebutkan tentang peliputan ilmu Allah dan perinciannya. Daqaiq ma'lumat, perincian dari perkara-perkara kecil yang diketahui, maklumatihi ya, ilmunya yang rumit ya, detail, lembut. Katsira jiddan, nas-nas tentang itu banyak sekali. La yumkin hasruha wa ihsa'uha, yang tidak mungkin dibatasi dan dihitung, sangat banyak maksudnya. Wa naula ya'zubu anhu mithqala dzarratin fil ardi, dan bahasanya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atas Allah sebesar darrah pun ya. Darrah itu kalau bahasa dulu adalah anak semut, itu darrah, bayi semut ya. Pernah lihat bayi semut? Ya kan masih kelihatan kan. Kalau darah dalam bahasa modern itu atom. Atom nggak kelihatan oleh mata kita, harus dengan mikroskop yang super canggih. Jadi darah, atom, tidak ada yang tersembunyi sebesar atom pun ya. Allah bisa melihat semuanya, di bumi maupun di langit semuanya. Dan tidak yang lebih kecil dari itu semuanya, tidak pula lebih besar. Seperti orang sekarang mengembangkan fisika kuantum itu di dalam atom itu seperti antariksa lagi ya, seperti alam makro lagi ya. Ada alam mikro yang di dalamnya ada alam makro, seperti alam makro gitu sama. Jadi itu pun ya, kalau orang aja bisa tahu, masa Allah nggak tahu? Allah lebih tahu daripada apa yang diketahui oleh manusia. Kemudian wa annahu la yaghfalu wa la yansa, Allah tidak lalai dan tidak lupa. Wa na'uluma al-khalaiq, dan bahasanya ilmu-ilmu makhluk semuanya ala si'atiha, seberapapun luasnya ya. Ilmu makhluk semuanya seberapapun luasnya. Wa tanawu'iha, dan berapa macamnya. Idza nusibat ila ilmillah, kalau dikaitkan, dibandingkan dengan ilmu Allah, idmahallat wa talashat, maka lenyap dan tidak ada artinya gitu. Ilmu makhluk semuanya dikumpulkan ya.
Semua ilmu makhluk apapun dikumpulkan semua, terus dibandingkan dengan ilmu Allah, itu nggak ada, seperti nggak ada, gitu. Nggak bisa dibandingkan, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Kama anna kudarahum, sebagaimana juga kemampuan makhluk semuanya, kalau dibandingkan dengan kemampuan Allah, kudratullah, lam yakun laha nisbah, jadi nggak ada bandingannya sama sekali, nggak bisa dibandingkan, nggak bisa satu banding berapa gitu, nggak bisa satu banding tak terhingga gitu. Jadi kata tak terhingga kan bukan angka gitu. Jadi kemampuan Allah itu tak terhingga, ilmu Allah tidak terhingga. Jadi tidak bisa dibandingkan sama sekali dari sisi manapun. Fahuwaladzi 'allamahum ma lam yakunu ya'lamun. Dan Allah lah yang mengajari mereka. Makhluk itu punya ilmu. Siapa yang ngajari? Allah semuanya. Jadi penemu teknologi canggih hari ini yang menemukan komputer, yang menemukan otaknya robot, itu semuanya manusia kan. Tapi manusia yang ngajari siapa? Allah. Semuanya ilmu dari Allah semua. Jangan dikira Allah nggak tahu gitu. Sekarang manusia bikin robot-robot canggih ya, bikin otak buatan ya, artificial intelligence itu biar bisa mikir sendiri robotnya, dan ternyata robotnya lebih pintar daripada manusia sekarang ya. Bahkan robotnya siap menghancurkan manusia, ketakutan akhirnya manusianya. Ya itu semuanya di bawah ilmu Allah semua. Tidak ada artinya kalau dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqdaruhum ala ma lam yakunu alaihi qadirun, dan Allah juga yang memberi kemampuan ya kepada manusia yang sebelumnya mereka tidak mampu berbuat apapun. Wa kama anna ilmahu muhitun bi jami'il alam, sebagaimana ilmu Allah itu meliputi seluruh alam atas maupun bawah. Wa ma fihi minal makhluqat dawatuha, dan apapun dari makhluk ya Allah mengilmui semuanya, baik zatnya maupun sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan seluruh urusan makhluk Allah tahu semuanya. Fahuwa ya'lamu makana wa ma yakunu fil mustaqbalat, dan Allah bahkan mengetahui apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah sudah tahu semua, tidak ada yang tersembunyi. Allati la nihayata laha, dan itu tidak ada akhirnya. Sampai kapan Allah tahu segala yang akan terjadi? Sampai tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, semua Allah sudah tahu semua. Kejadian apapun di surga dan di neraka semua Allah sudah tahu semuanya ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi ilmunya berapa itu kalau diukur? Nggak bisa diukur ya. Ilmu Allah nggak bisa dihitung. Kalau dikumpulkan berapa bait itu? Nggak pakai bait lagi ya. Entah, nggak ada hitungannya. Kemudian wa ma lam yakun law kana kaifa kana yakun. Demikian juga apa yang tidak terjadi, kalau dia terjadi Allah pun tahu bagaimana terjadinya, padahal nggak terjadi, tapi Allah tahu. Itulah ilmu yang tanpa batas. Wa ya'lamu ahwalal mukallafin, Allah mengetahui keadaan seluruh makhluk yang mukallaf semuanya, sejak dia muncul di muka bumi ya, sejak Allah ciptakan, dan setelah dia wa ba'dama yumituhum ya, setelah Allah mematikan mereka juga, wa ba'dama yuhyihim, dan setelah Allah menghidupkan mereka. Qad ahata ilmuhu bi a'malihim, Allah sudah meliputi seluruh, Allah meliputi ilmunya ya, ilmu Allah meliputi seluruh amal makhluk semuanya ya sebelum dilakukan. Jadi Allah tahu sebentar lagi kita mau ngapain, itu sudah tahu semuanya. Makanya orang yang mengingkari takdir itu sama dengan meremehkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak paham Allah. Gara-gara nggak kenal Allah akhirnya mengingkari takdir. Gara-gara nggak kenal Allah akhirnya menganggap syariat ini nggak sempurna. Gara-gara nggak kenal Allah. Makanya dampak buruk dari nggak kenal Allah itu dosa semua. Ya, semua dosa itu akibat nggak kenal Allah. Kalau orang itu kenal Allah, insya Allah terjaga dari segala dosa. Qad ahata ilmu bi amalihim kullaha. Jadi ilmu Allah meliputi amal-amal mereka semuanya.
yang baik maupun yang buruk, dan balasannya juga Allah sudah siapkan dan Allah sudah tahu ya, perinciannya secara detail semuanya. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang terdolimi ya. Yang terdolimi misalnya gara-gara beramal soleh pahalanya kurang, itu terdolimi, tidak ada. Atau yang beramal buruk tapi hukumannya kelewat, nggak ada. Jadi semuanya dibalas sesuai dengan haknya masing-masing. Itu sudah diilmui semua oleh Allah Ta'ala. Wal khulasah, dan kesimpulannya, ringkasannya, intisarinya, anallah Ta'ala huwallazi ahata ilmuhu bidzawahir wal bawatin. Dialah Allah yang ilmunya meliputi yang dohir-dohir dan yang batin-batin, yang rahasia-rahasia dan yang terang-terangan. Ilmunya mengilmui segala yang wajib, yang mustahil, yang mungkin, ilmu atas, ilmu bawah, ilmu lalu, ilmu sekarang, ilmu akan datang, ilmu yang tidak terjadi, seandainya terjadi pun Allah mengilmuinya. Fala yakhfa alaihi syai'un minal asya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atas Allah dari segala perkara. Berikutnya nama Allah Al-Hamid. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Wahai manusia, sungguhnya kamu itu sangat fakir. Sangat fakir itu artinya sangat butuh. Kepada siapa? Ilallah. Jadi semua manusia itu sangat butuh kepada Allah. Tidak ada kita yang bisa merasa cukup tanpa Allah, itu nggak bisa ya. Wallahu wal ghaniyul hamid. Sementara Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Di sini ada nama Allah Al-Hamid, maha terpuji. Jadi manusia itu semuanya fakir kepada Allah. Kita itu semuanya butuh kepada Allah. Tanpa Allah kita itu nggak ada ya. Kita butuh untuk diciptakan. Kita butuh untuk diberi nyawa, kita butuh untuk diberi anggota kelengkapan fisik kita dari ujung rambut sampai ujung kuku, semuanya itu kebutuhan Allah yang mengadakan semua itu fasilitas dari Allah semuanya. Jadi kita punya mata titipan dari Allah, tangan titipan Allah, semua ini titipan Allah, nyawa juga titipan Allah. Terus kita punyanya apa? Kita nggak punya apa-apa. Semua ini adalah ciptaan Allah, milik Allah semua. Makanya orang yang menyakiti badannya sendiri hukumannya neraka ya. Menyakiti badan sendiri, jangan merasa punya dia, itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia itu sangat butuh kepada Allah. Kemudian fasilitas di luar ya, untuk bisa melanjutkan kehidupannya, manusia itu butuh air, udara, oksigen, nitrogen, butuh makanan, macam-macam, semua macam makanan ya. Itu tidak mungkin kecuali didatangkan oleh Allah. Manusia nggak bisa mendatangkan. Taruhlah yang bikin bakso itu orang gitu kan, tapi bahan bakso dari mana? Dari tanaman, dari hewan. Tanaman dan hewan dari mana? Itu semuanya dari Allah. Dari tanah. Tanah dari mana? Ya tanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala anallaha hamidun min wajhain. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa Allah itu maha terpuji dari dua sisi. Salah satunya ana jami'al makhluqati natiqatun bihamdihi. Allah terpuji karena apa? Seluruh makhluk itu memujinya. Seluruh makhluk memujinya sehingga Allah terpuji. Tapi Allah bukan meraih keterpujian gara-gara pujian itu. Maksudnya ini sifat Allah terpuji itu diantara buktinya adalah seluruh makhluk memujinya. Faqullu hamdin waqa'a min ahli samawat wal ard. Seluruh pujian yang berasal dari seluruh penduduk langit dan bumi, al-awwalina minhum wal akhirin, yang awal maupun yang akhir ya, semua makhluk lah intinya. Faqullu hamdin yaqa'u minhum fid dunya wal akhirah. Bahkan semua pujian yang terjadi dari makhluk semuanya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wa kullu hamdin, dan seluruh pujian lam yaqa' minhum, tidak terjadi dari mereka, bal kana mafrudun wa muqaddaron, tapi itu semuanya ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita bisa memuji Allah juga karena Allah yang membuat kita bisa memuji Allah. Makanya Allah itu maha terpuji gitu. Karena Allah sendiri yang membuat kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitsu ma tasalsalatil azman. Ya, jadi seberapapun jauhnya ya silsilah gitu, mata rantai zaman ke zaman masa lalu ya, dan bersambungnya waktu, seluruh waktu dari awal yang sampai akhir, yang awal yang tidak ada permulaannya, akhir yang tidak ada penutupannya, sepanjang waktu itu
itu seluruhnya berisi pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hamdan yamla'ul wujud. Jadi pujian yang memenuhi segala yang ada. Kulluhul alam al-ulwi wa sufli, ya seluruh alam atas dan bawah. Wa yamla'un nadiril wujud, dan memenuhi yang semisal dari wujud. Min ghairi addin wala ihsa'in, tanpa bisa dihitung berapa jumlah pujian terhadap Allah Azza wa Jalla. Fa inna Allah ta'ala mustahiquhu min wujuh. Maka Allah lah yang berhak terhadap pujian itu dari banyak sisi, ya, yang sangat banyak sekali. Di antaranya, anallaha huwallazi khalaqahum. Kenapa Allah terpuji? Karena Allah yang menciptakan makhluk. Jadi seluruh makhluk itu memuji Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan mereka. Makanya disebut tadi, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu sangat butuh kepada Allah, sementara Allah Maha terpuji. Kenapa Allah terpuji? Karena kalian butuh kepada Allah. Kalian untuk ada diadakan oleh Allah, maka Allah terpuji telah mengadakan kalian. Allah terpuji telah memberi fasilitas pada kalian. Allah terpuji karena memberi nikmat kepada kalian, dan seterusnya. Jadi semua itu adalah menjadi bukti akan terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa inallahu ta'ala mustahiquhu. Allah lah yang berhak terhadap pujian itu dari banyak sisi. Karena Allah menciptakannya, Allah memberikan rizki kepada mereka, Allah mengantarkan kepada mereka berbagai nikmat yang zahir maupun yang batin, nikmat dunia maupun nikmat agama maupun nikmat dunia, termasuk nanti nikmat akhirat. Wa sarafa anhumun niqam. Kemudian Allah juga alihkan dari mereka bencana dan perkara yang mereka benci, misalnya gempa bumi. Kemarin gempa di mana? Cianjur, ya. Itu kan yang kena cuma 62 atau berapa gitu kan. Yang sisanya dilindungi oleh Allah. Jadi kalau Allah mau, Allah hancurkan semua bisa gitu. Tapi Allah lindungi masih. Itu bukti di antara bukti bahwa Allah menepis, Allah mengalihkan bencana dari makhluknya, dari manusia, dan itu juga Allah terpuji. Maka pujilah Allah, karena Allah telah menghilangkan berbagai kesulitan dari kita semuanya. Waktu zaman corona kemarin, yang kena COVID nggak sampai separuh dari penduduk Indonesia gitu. Artinya Allah masih lindungi yang lainnya, masih banyak yang Allah lindungi. Kemudian fama bil ibadi min nikmatin faminallah. Jadi apapun, tidak ada ya pada diri hamba dari nikmat, maka kecuali itu pasti dari Allah. Apapun yang ada pada hamba dari nikmat itu semuanya dari Allah. Wala yadfa'u syurur, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Allah. Fa yastahiqqu minhum an yahmaduhu. Maka Allah berhak dari para makhluk semuanya pujian, ya. Makhluk itu harus memuji Allah. Kapan memuji Allah? Semua waktu, sepanjang waktu kita harus memuji Allah. Makanya nggak boleh berhenti kita memuji Allah. Kita kalau lupa memuji Allah, bilang aja alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, ya. Jadi teruslah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha terpuji. Allah Maha terpuji. Wa yuthnu alaihi wa yashkuruhu. Kita menyanjung Allah terus-menerus dan mensyukurinya sejumlah detik-detik dalam hidup kita, ya. Fi adadi lahadot, sejumlah detik ini. Lahadot itu sesaat, detik. Jadi kita mensyukuri Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, beribadah pada Allah itu sepanjang waktu. Setiap detik kita harus menyanjung Allah, setiap detik harus memuji Allah. Makanya kapan kita berhenti memuji Allah, di situ kerugian terjadi, ya. Karena Allah akan balas setiap orang yang beribadah, taat, bersyukur, berzikir pada Allah dengan pahala yang jauh berlipat ganda di akhirat nanti. Maka kapan kita berhenti beribadah pada Allah, saat itulah kita mengenyam kerugian. Kita mengenyam kerugian, waliyadzubillah. Kemudian sisi yang kedua,
Anahu yuhmadu ala ma lahu minal asma. Allah dipuji karena Allah memiliki nama-nama yang terindah, ya. Allah dipuji karena apa? Allah memiliki nama-nama yang terindah. Jadi walaupun kita dikasih musibah, Allah tetap terpuji karena Allah memiliki nama-nama yang terindah, memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang tertinggi, ya, memiliki pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, sifat-sifat yang agung, yang indah. Falahu kullu sifati kamalin, milik Allah semuanya sifat-sifat yang sempurna, dan milik Allah semuanya dari sifat-sifat itu yang paling sempurna dan paling agung. Dari Al-Majid tadi, ya, Al-Majid itu apa? Yang sifatnya paling sempurna. Fakullu sifatin min sifatihi, maka seluruh sifat dari sifat-sifatnya yastahiqu 'alaiha akmalul hamdi wa tsana'i, berhak atasnya pujian dan sanjungan yang paling sempurna. Dari siapa? Dari kita. Makanya kalau kita nggak memuji Allah, kita tuh selain rugi, ya kita durhaka gitu sebenarnya. Kita durhaka nggak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Allah berkenan untuk menghukum kita, kita sudah dihukum dari dulu. Kita terlalu banyak dosanya, kita jarang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakaifa bijamil awsafi al-muqaddasah. Jadi satu sifat saja yang sempurna itu berhak pujian dari kita dengan pujian yang sempurna. Bagaimana dengan seluruh sifat Allah yang tidak ada batasnya, ya? Kita tidak tahu berapa jumlah sifat Allah itu. Jadi kita semaksimal apapun memuji Allah, tetap Allah lebih terpuji daripada pujian makhluk seluruhnya, ya. Seluruh makhluk memuji Allah, nggak ada yang berhenti gitu. Allah masih lebih terpuji dari itu. Allah di atas segalanya, ya. Allah itu Al-Azim, Al-A'la, Maha tinggi, Maha besar. Kemudian falahul hamdu lidzatihi, bagi Allah segala puji pada zatnya, dan bagi Allah segala puji pada sifatnya, bagi Allah segala puji pada perbuatan-perbuatannya. Liannaha da'irah baina af'alil fadl wal ihsan, karena seluruh perbuatan Allah itu hanya beredar di antara keutamaan dan kebaikan. Allah itu hanya berbuat baik saja, tidak ada perbuatan Allah yang mengandung celaan sama sekali. Semua perbuatan Allah itu adalah pujian, indah, terbaik. Wa baina af'alil adl wal hikmah, dan antara perbuatan adil dan hikmah, allati yastahiqu 'alaiha kamalu alhamdi, yang berhak darinya kesempurnaan pujian. Walul hamdu 'ala khalqihi, dan bagi Allah pujian, segala puji atas penciptaannya, wa 'ala syar'ihi, dan juga atas syariatnya. Jadi Allah memiliki syariat Islam ini sempurna, maka kita memuji Allah. Masya Allah, luar biasa, Allah membuat syariat yang begitu sempurnanya. Ini juga mendatangkan pujian. Makanya alhamdulillah ada syariat puasa, ada syariat sholat, ada syariat baca Quran, ada syariat ini itu semua. Ini semua kalau kita puji Allah atas hal itu, kita akan dapat pahala. Kemudian kalau kita menganggap itu memang terpuji, kita akan mempraktekannya dengan senang hati. Ketika mengamalkannya, itu juga bagian dari pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh ibadah itu dzikir, seluruh ibadah itu mengingat Allah, seluruh ibadah itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terpuji atas syariatnya, wala ahkamihi, dan atas hukum-hukumnya, al-qadariyah, hukum takdir, ya. Jadi kenapa Allah ciptakan orang cacat? Itu Allah terpuji, jangan antum salahkan. Kenapa Allah ciptakan panas, dingin, banjir, gempa? Itu semuanya terpuji, dan itu hikmah. Semuanya mengandung hikmah, semuanya mengandung pujian, keadilan, dan sebagainya. Kemudian juga al-ahkam asyariyah, hukum-hukum syariat. Kenapa orang mencuri potong tangan, kenapa ini hukumnya begini, begitu. Itu semuanya adalah syariat Allah yang paling sempurna. Makanya hari ini banyak orang yang membuat syariat-syariat tandingan bagi Allah, merasa syariatnya lebih bagus daripada syariat Allah. Inilah kejahilan manusia, ya. Orang mengikuti undang-undang, aturan bikinan manusia, mengabaikan aturan Allah, itu karena tidak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, tidak akan berani, ya, membuat syariat yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan berani mengikuti bid'ah, tidak akan berani maksiat, tidak akan berani
melakukan kesyirikan, apalagi tidak berani berhukum dengan selain hukum Allah. Itulah manusia-manusia yang kenal Allah. Karena nggak kenal Allah rata-rata manusia, maka terjadilah itu semua. Dan ini paling banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Orang taat itu sedikit, karena orang yang kenal Allah itu sangat langka. Wah, kamul jaza, kemudian hukum-hukum balasan juga. Pembalasan Allah itu adalah yang paling adil. Segala hukum Allah itu mengandung pujian. Allah terpuji ketika menghukumi Abu Lahab masuk neraka misalnya. Allah menghukumi Fir'aun itu masuk neraka. Itu semuanya mengandung pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil ula wal akhirah, di dunia maupun di akhirat ya. Balasan Allah itu ada yang di dunia, ada juga yang di akhirat, dan itu yang paling banyak. Wa tafasili hamdihi, dan perincian pujiannya, wa ma yuhmadu alaihi, dan apa yang dipuji Allah atasnya, la tuhitu bihal afkar, tidak bisa diliputi oleh pikiran siapapun. Seberapa besar sih pujian terhadap Allah, nggak bisa dipikir. Akal kita tidak menjangkau. Seluruh manusia bersatu untuk mikirin itu tidak akan mampu. Tidak mampu menjangkau pujian Allah yang sangat luas. Wala tuhsiha al-aqlam, tidak bisa dihitung oleh pena-pena, tidak bisa dicatat oleh pena-pena siapapun. Jadi pujian Allah itu hanya Allah yang bisa menghitungnya. Kata Nabi SAW, la uhsi thana'an alaika, aku tidak bisa menghitung pujian atasmu. Anta kama astnaita ala nafsika, engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Artinya Nabi Muhammad saja nggak sanggup memuji Allah, nggak sanggup memuji Allah sebagaimana yang semestinya, nggak sanggup memuji Allah sebagaimana keagungannya, nggak ada. Sebagaimana keterpujian Allah, Allah itu maha terpuji ya. Kita memuji bagaimanapun tetap Allah jauh lebih terpuji daripada pujian seluruh makhluk. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Nanti berikutnya nama Allah banyak ini, Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qawi, Al-Matin. Ini juga maknanya serupa ya. Maha kuat intinya. Maha perkasa, maha kuat. Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.